Halo semuanya, balik lagi dengan aku Bintang. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kita semua pasti tahu kalau lisan adalah salah satu nikmat dari Tuhan yang harus kita syukuri. Mulut yang kita gunakan untuk berbicara memang kecil, tapi bisa berdampak besar bagi diri kita juga seseorang. Makanya hati-hati dalam berbicara. Sesuai dengan judul video kali ini, kita akan membahas mengenai perundungan verbal atau verbal bullying. Apa sih perundungan verbal itu? Pengertiannya adalah kegiatan merundung atau mengintimidasi seseorang dengan kata-kata. Contohnya memaki, mengejek, menghina, menggoda, bahkan mengancam. Contoh kasusnya yang lebih spesifik lagi. Yang pertama, memarahi hingga memaki. Emang menurut sebagian orang memarahi itu adalah hal yang wajar ketika seseorang berbuat kesalahan. Itu pendapat kita masing-masing ya. Tapi jangan sampai memarahi hingga memaki. Karena ya buat apa kita ngomong hal-hal yang nggak perlu sebenarnya buat diomongin, yang menyakiti hati orang lain, padahal tujuan kita memarahi sebenarnya hanya untuk memberi mereka peringatan. Ya sudah, cukup beri peringatan aja tanpa perlu menyakiti hatinya. Jangan sampai menormalisasi memaki saat kita marah ya. Biasanya ini sering dilakukan oleh orang tua, guru, kakak senior, atau orang-orang yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang yang dimaki tadi. Contoh selanjutnya, meremehkan atau merendahkan orang lain. Kekuatan kata-kata itu emang bener-bener dahsyat. Aku juga pernah ada pengalaman. Dulu, aku ini orang yang bodoh banget dalam hal akademis. Saat aku sebelum SD, TK, aku nggak bisa baca sama sekali. Aku nggak kenal huruf. Ya bisa dibilang, ya emang bodoh menurut aku sendiri. Walaupun nggak ada orang yang bodoh. Lalu, ada satu orang yang bilang, kamu tuh bisanya apa sih? Nah, kalimat itu nancep dalam banget dalam diriku sampai saat ini. Yang akhirnya buat aku ngerasa kalau aku ini nggak punya kemampuan apa-apa. Aku ini di bawah standar orang-orang, aku ini bodoh banget, dan aku nggak percaya diri dengan diriku sendiri. Yang alhamdulillah sekarang udah nggak ada lagi ya. Walaupun masih teringat, meskipun aku sudah memaafkan atau tidak sakit hati dari awal, tapi pasti bakalan selalu teringat kata-kata tersebut. Dan kalimat itu menjadi kalimat yang gak akan pernah aku ucapkan ke orang lain selama aku hidup. Dari situ kita bisa belajar ya teman-teman, kalau kalimat yang mungkin bagi orang lain sederhana buat diucapkan, tapi bisa jadi kalimat itu membuat kehidupan seorang itu berpengaruh banget. Oke, langsung saja ke selanjutnya, contoh kasus mengejek, bahkan memberi panggilan-panggilan yang buruk. Biasanya sih karena fisik ya, kebanyakan, walaupun mungkin banyak contoh yang lain, tapi yang lebih umumnya tuh fisik, kayak kamu gendut, kamu jelek, kamu hitam, kamu pendek. Yang padahal fisik sendiri tuh kita nggak bisa minta mau dapet fisik yang seperti apa kitanya. Jadi kata-kata tersebut justru malah membuat orang lain jadi tidak mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan buat dirinya. Biasakan untuk tidak melihat kelemahan atau keburukan orang lain, tapi coba deh pola pikirnya tuh dirubah menjadi pola pikir yang lebih positif. Melihat seseorang untuk kali pertamanya, kita lihat, orang ini ceria, orang ini public speakingnya bagus. Kita cari yang kelebihannya mereka gitu. Apa sih yang bisa kita tiru dari mereka? Jangan awal ketemu orang kita udah ngelihat yang buruk-buruknya aja. Terus apalagi sampai diucapkan ya. Jadi pesanku, jaga perkataan ya teman-teman. Jaga perkataan kalian yang mungkin bisa menyakiti seseorang. Kita nggak tahu perasaan sakit itu bisa sedalam apa hanya karena ucapan yang kita ucapkan. Walaupun niatnya mungkin hanya bercanda. Karena sebaik-baik manusia adalah ia yang mampu menjaga lisannya.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin teman-teman ada pengalaman yang nggak mengenakan dalam hidup, tentang orang lain yang berucap yang nggak baik tentang kalian, boleh kalian share di kolom komentar. Lalu gimana sih cara kalian menanggapi hal itu, atau bagaimana cara kalian bisa berdamai dengan hal itu? Kalian boleh share di kolom komentar. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam berucap atau ada pikiran saya yang salah, mungkin bisa kalian koreksi juga, saya sangat terbuka. Itu saja, salam, kita tahu, kita bentuk.